Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini saya akan membuatkan video. Jadi saya sempatkan di tengah-tengah kesibukan saya coba untuk membuatkan video di kantor ya. Sebentar sebelum saya mau berangkat ke Jakarta. Jadi hari ini saya ingin membuatkan video karena ada pertanyaan di YouTube ya. Saya bacakan, nggak tahu ini dari siapa ya. Di YouTube ini dikatakan, salam kenal, aku lihat semua video, aku suka Kairos menjadi inspirasi, semoga semakin berkembang, aku juga ingin. Ini dari salah satu teman-teman yang ada di YouTube ya, seperti perusahaan Anda mau membuka banyak lapangan pekerjaan, amin gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaannya, apakah Kairos itu semua menggunakan bahan MDF hijau ya, terus kemudian mesin pendukung, mesin produksinya gak banyak juga katanya ya, mau tanya nih gitu kan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah Kairos itu semuanya menggunakan MDF hijau, tidak gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan MDF hijau full ya, karena saya ingin sampaikan bahwa MDF hijau itu rekan-rekan semua perlu tahu bahwa banyak MDF hijau di luar sana itu yang palsu gitu ya. Kenapa saya katakan palsu? Biasanya mereka nggak bermerek gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara MDF hijau ya, kita bicara MDF hijau itu sebetulnya ada yang bagus, ada yang tidak. Yang bagus, yang asli pasti tentunya keluaran dari pabrik yang berani mengeluarkan merek gitu. Nah, standar saya kalau kita menggunakan HMR ya, saya tidak katakan MDF hijau. Jadi gini rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang bertanya ini, jadi begini, MDF itu sebetulnya kan warnanya agak coklat gitu ya. Jadi waktu kena air dia ngembang. Jadi MDF itu singkatan dari apa? Medium density gitu kan, medium density fiber gitu kan. Jadi manakala dia kena dengan air, dia berkembang karena lemnya kurang bagus. Nah, lalu keluar produk baru namanya HMR, High Moisture Resistant. Artinya bukan tahan air, tapi dia lebih punya kemampuan terhadap kelembapan yang lebih bagus gitu kira-kira. Nah, perbedaan antara HMR dan MDF biasa apa? Kalau HMR lemnya khusus, kemudian dia menggunakan lem yang punya kemampuan untuk mencegah air itu untuk menyerap. Paling tidak lemnya itu pasti berbeda dengan lem-lem yang ada di MDF coklat biasa ya. Tapi yang pasti kandungan lemnya pasti lebih banyak, kandungan lemnya pasti lebih baik dibandingkan dengan MDF coklat. Itu kira-kira seperti itu. Nah, masalah yang utama, MDF yang beredar di pasaran itu MDF-nya hanya MDF coklat bahannya, tapi bagian lapisan terluarnya dikasih wax, sehingga ketika dites untuk kali pertama airnya bisa bentuk efek daun talas, tapi sebetulnya itu kualitasnya bukan MDF HMR, berbeda. Nah, kalau saran saya pakai HMR dari pabrik, ada dua yang saya pakai, yang satu dari Sumbermas, dua dari Golden Timber. Itu yang menurut saya paling oke ya. Di luar itu saya nggak tahu, saya nggak berani pakai karena di luar itu banyak problemnya. Jadi rekan-rekan semua, kalau misalkan mau menggunakan HMR, gunakan dari dua pabrik ini, satu Sumbermas, dua dari Golden Timber. Itu sejauh ini dengan yang saya lihat sekarang tahun 2022, menurut saya dia salah satu yang saya tahu yang dua perusahaan ini adalah yang the best ya. Jadi pertanyaannya, apakah Kairos menggunakan bahan apa? Kalau saya sarankan, kalau saya menggunakan triplek BBCC ya. BBCC pun jangan pakai sembarangan yang ada di luar sana. Pakai dari dua perusahaan ini. Yang satu Sumbermas, yang kedua pakai Golden Timber. Yes, itu aja yang saya sarankan. Kalau di luar itu orang bilang nggak bagus ya. Anda akan bermain di grade yang menengah bawah dan itu problemnya banyak sekali. Kasihan buat customer Anda yang membeli produk-produk Anda. Yang untuk saya buat konten itu untuk memudahkan, saya gunakan saat itu saya gunakan HMR. Tapi sebetulnya kalau di dalam produksi yang sesungguhnya saya tidak menggunakan HMR full, tapi saya menggunakan BBCC
saya lapis dengan HMR 3 mili untuk mendapatkan permukaan flatness permukaan untuk ketika diduku. Nah, setelah HMR-nya kita pasang, kita lakukan pengepresan ya, atau menggunakan pengeleman dengan menggunakan lem kuning. Baru setelah itu lem kuningnya tidak boleh menggunakan lem kuning sembarangan, lem Fox yang jenis jelek atau lem power atau segala macam, itu bukan untuk mebel grade-nya, itu untuk sepatu ya, untuk karpet. Tapi kalau untuk mebel gunakan lem Fox Prima D, jelas ya, Prima D, jangan gunakan merek yang lain. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah menggunakan bahan multiplex? Tadi sudah saya jawab, menggunakan bahan multiplex atau plywood yang jenisnya BBCC ya, BBCC dari Golden Timber atau sumber mas yang paling bagus menurut saya ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, mesin CNC-nya tipe apa ya? Mesin CNC-nya saya lupa ya, tipenya apa, tapi saya menggunakan mesin CNC mereknya Woodwise. Kalau mungkin sekarang beli itu harganya sekitar 1,3 atau 1,4 miliar kalau nggak salah ya, dari Taiwan. Itu sudah cukup oke ya untuk mebel. Terus kemudian mekanisme yang digunakan untuk joinery gimana gitu kan, menggunakan apa. Jadi begini teman-teman, kalau untuk mekanisme menggunakan penggabungan atau join, itu saya menggunakan paku tembak dan skrup. Kenapa? Karena kita ini custom. Jadi kalau custom, kita tentunya tidak bisa membuat joining atau dibor dari samping lubang-lubang lalu kita menggunakan seperti pin dimasuk-masukkan gitu. Itu akan efektif kalau kita menggunakan desainnya sama terus. Karena Kairos interior lebih banyak untuk custom, jadi kita tidak menggunakan mesin joinering seperti itu. Jadi kita menggunakan boring langsung dari mesin CNC-nya ya. Boringnya langsung dari mesin CNC-nya, lalu kita menggunakan skrup. Jadi itu jauh lebih kuat dan menggunakan lem putih ya. Terus kemudian pasarnya kemana? Pasarnya apakah pasarnya mengarah kemana maksudnya? Kalau Kairos interior, pasar yang kita kerjakan pasarnya semua menggunakan segmen target market kita, targetnya menengah ke atas semua. Jadi rekan-rekan semua, semoga penjelasan saya ini bisa memberikan penjelasan. Segmented market dari Kairos interior itu adalah yang atas, menengah atas ya. Jadi saya memang tidak bermain di menengah bawah. Kenapa? Karena memang saya lebih concern itu untuk mengerjakan produk-produk custom yang memang orang-orang yang menghargai seni dan kualitas gitu. Jadi kalau misalkan yang ibaratnya pekerjaan-pekerjaan yang syukur jadi, yang pokoknya asal jadi saya nggak terima. Tetapi memang itu ada kebutuhan untuk seperti itu. Jadi misalkan ada customer saya yang memang menghendaki untuk ngisi restorannya. Nah, restoran itu kan banyak kan menggunakan plywood yang standar kualitasnya, kualitas UT gitu ya, utility. Dan mereka juga nggak perlu untuk mahal-mahal, nggak perlu, karena kan 2-3 tahun sekali akan direnovasi untuk tokonya, untuk desain baru supaya kelihatan lebih cantik gitu kan. Nah, jadi nggak perlu pakai hal-hal yang mahal-mahal buat apa gitu. Misalkan kayak catnya juga nggak perlu pakai yang jenis PU akrilik, jenis nggak perlu. Jadi menggunakan cat-cat yang umum gitu kan, cat-cat yang jenisnya alkit sudah cukup. Nah, lalu ada lagi pertanyaan dari teman-teman YouTuber yang lain, YouTube juga, rekan-rekan yang bertanya juga, Pak, menggunakan cat jenis apa yang terbaik yang digunakan oleh Kairos? Lalu tahapan-tahapannya seperti apa agar bisa menghasilkan produk yang bagus untuk mebel, furniture. Nah, gini rekan-rekan semua, untuk Anda yang newbie, saya jelaskan, jangan gampang tertipu dengan harga barang yang ditawarkan ya oleh banyak supplier. Jadi bagaimanapun juga ada harga, ada barang. Harga itu mencerminkan kualitas, itu sudah pasti. Tetapi bukan berarti bahwa harga barang-barang yang murah itu nggak bisa dipakai. Anda harus tahu peruntukannya. Contoh misalkan seperti rumah. Rumah-rumah itu orang harapannya rumah itu nggak bongkar pasang. Nggak ada kira-kira orang bangun rumah lalu punya kesukaan setahun sekali diganti mebelnya atau 2 tahun sekali diganti, enggak. Kalau orang di rumah itu sukanya mebel bisa bertahan minimal paling tidak 10-15 tahun. Setelah 15 tahun mungkin dia mau ganti.
Tapi kalau beda lagi kalau misalkan customer Anda adalah customer yang menengah atas tapi hanya fungsinya untuk jual beli. Nah, ya beda lagi. Yang penting full furnish, jual beli, maka tentunya budgetnya masih akan ditekan. Nah, Anda harus tahu, oh kalau misalkan customer dengan spek yang seperti ini, saya menggunakan cat apa? Saya menggunakan finishing yang seperti apa? Nah, sedikit saya ingin memberikan penjelasan tentang finishing ini. Nah, produk-produknya apa saja yang saya gunakan produk-produknya. Jadi contoh misalkan begini, kalau misalkan tahapan untuk finishing di tempat saya, tadi saya katakan tripleknya sudah berbeda. Pertama tripleknya triplek BBCC yang saya gunakan. Harganya sudah kurang lebih mahal sekitar 50-60% harganya dibanding dengan triplek-triplek yang ada di luar. Setelah BBCC-nya itu bagus, kita press itu dengan mesin press cold press dengan lem putih. Setelah itu dipres dengan apa? Dipres dengan HMR. Tadi juga saya jelaskan HMR-nya kualitasnya bukanlah HMR yang abal-abal, tapi HMR-nya saya ambil dari 2 supplier. Kalau enggak sumber emas ya Golden Timber ya. Itu yang paling menurut saya paling oke karena berbeda. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya setelah saya pasang press dengan HMR yang kualitas premium tadi, saya gunakan insulator dari Durevole. Insulator jangan gunakan merek-merek yang lain ya. Gunakan insulator Durevole dengan kodenya DPL 1000. Pak, kenapa kau harus menggunakan ini? Gini, insulator dari Durevole yang kodenya DPL 1000 ya, set dengan hardenernya, harganya berapa itu? Sekitar 200 lebih, saya nggak tahu, lupa saya. Bagian pembelian yang lebih tahu. Kenapa saya menggunakan insulator? Insulator Durevole itu jenisnya itu encer. Jadi secara viscosity, kekentalannya itu sangat encer. Jadi ketika teman-teman aplikasikan, dia akan sangat punya kemampuan untuk masuk meresap ke dalam pori. Jadi pori-pori dari AMR tersebut benar-benar dilapisi dengan sempurna. Jadi dia masuk meresap ke dalam pori. Saya aplikasikan 4 kali. Nah, setelah diaplikasi 4 kali, dia sudah mulai kebentuk lapisan film. Ada glossy-nya seperti itu. Nah, setelah itu saya gosok, kemudian selanjutnya saya aplikasikan aplikasi yaitu menggunakan polyester sanding sealer white. Polyester sanding sealer white. Saya tidak menggunakan jenis PU, polyurethane sanding sealer, karena polyurethane sanding sealer itu menurut saya kualitasnya kurang bagus. Kalau untuk grade market yang premium, Anda harus gunakan polyester sanding sealer 3 komponen ya, 3 komponen. Jadi itu ada base-nya, ada hardenernya, ada promotornya, plus thinner. Jadi total ada 4. Pak, kenapa Bapak menggunakan polyester sanding sealer? Jadi begini, kalau PU sanding sealer itu berbeda dengan polyester sanding sealer. Apa perbedaannya? Kalau PU itu lapisan filmnya tipis. Karena lapisan filmnya tipis, otomatis ketika dia masuk, kemampuan untuk anti absorbnya jauh lebih minim, kurang bagus dibandingkan dengan polyester sanding sealer ya. Jadi kalau mau kualitasnya premium, setelah Anda insulator, gunakan polyester sanding sealer. Kodenya saya buka, kodenya DP Durevole Polyester DP 2001W, itu kodenya ya. Kalau Anda aplikasikan itu, filmnya akan sangat tebal dan dia ini memiliki kemampuan anti absorb. Kok bisa begitu? Kenapa kok nggak pakai PU? Tadi saya katakan, kalau misalkan Anda menggunakan PU itu sebentar saja akan absorb. Nanti kelihatannya akan terlihat setelah kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Duku Anda itu yang pertamanya bisa flat seperti kaca, setelah 2 tahun nanti motif atau serat tripleknya, serat HMR-nya akan mulai kelihatan. Jadi nanti mebel Anda itu akan mulai ngeleber, kalau orang Jawa bilang, mulai bayang gitu. Tapi untuk customer-customer yang nggak ngerti ya nggak tahu, dianggap itu oke, sudah bagus dan itu normal. Tapi saya tahu, 15 tahun saya di bisnis ini saya sudah ngerti dan saya nggak mau kasih itu kepada customer saya. Saya mau supaya mebel itu walaupun sampai 10 tahun, 15 tahun tetap flat seperti kaca. Jadi oleh karena itu saya substratnya harus kita kunci dengan insulator, kemudian sanding sealernya harus kita tutup dengan sanding sealer yang premium dengan polyester sanding sealer. Nah, setelah itu kita gosok. Keunggulannya apa? Polyester sanding sealer itu satu anti absorb, kedua gosokannya pun tidak lengket di kertas gosok. Tukang Anda akan jatuh cinta dengan itu. Ya, memang kalau Anda menggunakan customer Anda ada yang ibaratnya ada yang oh Pak saya tidak terlalu budgetnya tidak terlalu tinggi, lumayan lah yang standar aja seperti yang beredar di luar di pasaran situ pakai apa? Boleh tidak pakai PU sanding sealer? Boleh.
pakai punyanya Durevole, PU sanding sealernya lumayan dibanding yang beredar di pasaran. Tapi kalau sama polyester ya bagusan polyester. PU sanding sealernya Durevole juga 2 jam digosok sudah crispy, nggak lengket di kertas gosok ya, itu. Terus kemudian yang ketiga, tahapan berikut yang terakhir adalah menggunakan cat jenis apa? Saya menggunakan Durevole kodenya DAR 3001. Saya gunakan yang grade-nya adalah untuk auto refinish ya, yang untuk cat mobil. Jadi punya kemampuan anti UV, punya kemampuan non yellowing yang lebih premium dibandingkan dengan cat-cat yang beredar di pasaran. Sebagai contoh, cat yang beredar di pasaran harganya per kilo kalau Anda beli kemasan pel-pelan ya, misalkan merek apa yang di luar sana yang banyak Anda dapatkan, merek Propan, merek apapun yang banyak di luar sana, itu harganya kurang lebih 130-140 ribu untuk yang katanya yang PU akrilik, tapi saya coba itu menguning. Nah, Anda bisa pakai yang punyanya Durevole, itu saya sudah coba, harganya memang lebih mahal, kurang lebih kalau saya pakai standarnya kurang lebih harganya sekitar 300 lebih. Dan itu memang betul-betul saya tes, saya uji dengan mesin UV ya, UV test, memang dia non yellowing, bisa bertahan sampai 10-15 tahun, minimal 20 tahun saya yakin pasti bisa. Bertahan sampai 20 tahun saya yakin bisa, karena sudah ada tesnya. Jadi menggunakan itu. Keunggulannya kalau menggunakan Durevole adalah apa? Anda tidak perlu menggunakan clear lagi, karena dengan cat yang ada itu Anda bisa gunakan sistem buffing, digosok, poles ya, dari gosok 400, setelah di aplikasi PU akrilik, gosok 400, gosok kemudian 600, naik 1000, 1500 ya sandingnya, sanding papernya, lalu kemudian Anda poles. Nah, keunggulannya adalah, saya ditanya juga, ada pertanyaan masuk di direct message saya, WhatsApp pribadi ya, itu ditanyakan kenapa produk-produk dari Kairos bisa gloss kinclong walaupun setelah sekian lama, sekian tahun. Kalau di show unit kita setelah 5 tahun glossnya nggak ngedrop. Kenapa? Saya kasih rahasianya teman-teman, saya buka. Karena buat saya rezeki itu datangnya dari Tuhan, jadi saya nggak perlu takut untuk simpan rahasia. Jadi gini, Anda apabila menggunakan cat-cat yang beredar di market, terus kemudian Anda untuk membuat itu menjadi kilap, Anda gunakan wax ya. Anda gunakan wax. Waxnya apa? Macam-macam mereknya. Bisa Kit, bisa 3M, bisa Menserna, macam-macam ya, macam-macam mereknya yang beredar di luar. Bisa Maguire, apapun, banyak sekali wax-wax yang beredar di pasaran. Itu wax, kualitasnya sebetulnya bukan jelek, bagus kualitasnya. Tetapi wax itu punya sifat, dia terbuat dari apa? Ini yang saya pelajari, pengalaman saya 15 tahun, jadi saya sedikit banyak belajar tentang ini. Jadi kalau Anda menggunakan wax itu ada kandungan salah satu di dalamnya adalah salah satunya resin dan beberapa barang-barang lain seperti karsinoba, ya, karsinoba. Nah, resinnya itu jenisnya resin satu komponen atau TPA, termoplastik akrilik. Nah, termoplastik akrilik ini yang menjadi kandungan di dalam resin itu, itulah yang ketika Anda poles, yang kilap itu sebetulnya bukan cat Anda. Yang kilap itu sebetulnya adalah resin yang ada di dalam wax tersebut. Itu yang membuat ketika dipoles, itu yang mengkilap. Cuma yang menjadi persoalan adalah ketika itu Anda menggunakan wax-wax seperti ini, karena resin yang digunakan yang membuat kilap itu adalah termoplastik akriliknya dan waxnya, maka itu tidak bisa bertahan terhadap kimia rumah tangga. Kalau saya, karena ini penggunaan untuk di interior, mebel kan masih di interior, ya kan? Kita kan bergeraknya di bidang interior. Saya menggunakan catnya Durevole, kenapa saya suka? Karena untuk mengkilapkannya, saya tidak menggunakan wax. Loh Pak, terus gimana cara mengkilapkannya? Saya menggunakan batu hijau. Tahu batu hijau ya? Batu hijau longsol, murah sekali. Nggak perlu bayar mahal. Ya, nggak perlu bayar mahal, ini rahasianya. Kalau Anda pakai wax 3M dan segala macam, itu mahal tapi kurang bagus. Artinya untuk kebutuhan Anda. Bukan produknya yang kurang bagus, tapi nggak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah, sifat dari batu hijau tadi ini mengikis permukaan cat, rekan-rekan. Mengikis permukaan cat. Jadi permukaan catnya dikikis. Setelah dikikis, maka yang tinggal adalah yang bersih, yang kinclong, yang belum terkontaminasi. Nah, perbedaannya apa dengan TPA tadi? Kalau ini kan PU akrilik. PU akrilik itu dua komponen, teman-teman. Ada base-nya, ada hardenernya. Base-nya itu dari akrilik poliol, hardenernya
menggunakan isosianat yang jenisnya alifatik. Dia crosslink. Jadi ketika dia crosslink jadi satu, ketika Anda buffing dengan batu hijau, dia permukaannya tetap crosslink jadi satu, jadi seperti batu. Di show unit kita berikan contoh sudah 5 tahun lebih, bahkan saya yakin itu bisa sampai bertahan sampai saya pernah coba di permukaan panel sudah ada yang lebih dari 10 tahun tanpa di gloss, tanpa di buffing, tanpa di wax, tapi hanya kita gloss dengan cat itu, kemudian kita buffing dengan batu hijau, bisa bertahan lebih dari 10 tahun dan sampai hari ini glossnya tidak menurun. Jadi kuncinya sebetulnya jangan gunakan wax, gunakan batu hijau. Tetapi yang menjadi persoalan, tidak semua cat mampu. Ya, saya pernah coba merek-merek lain, ketika saya sikat dengan batu hijau, perotol semua sama catnya. Habis karena batu hijau itu sangat tajam, ngikis banget. Jadi kalau misalkan Anda punya besi gespernya sabuk, pokoknya besi yang berkarat, Anda kertas gosok pakai kertas gosok biasa itu halus, ya karatnya hilang. Anda ambilkan batu hijau tadi, wax longsol tadi yang dalam bentuk pasta, Anda gosok-gosok gini. Nanti akan bisa kilap kayak kaca, teman-teman. Bisa berkaca. Nah, saya berpikir ini akan bisa bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman aplikasikan menggunakan cat yang premium, cat yang bagus, lapisan filmnya tebal, ya. Kemudian Anda gunakan batu hijau, maka gloss dari furniture Anda akan betul-betul long lasting, tahan lama, bisa sampai 15-20 tahun pasti akan masih bisa bertahan. Jadi jangan gunakan wax kalau Anda ingin mebel Anda bertahan lama untuk kepuasan pelanggan. Tapi kalau enggak apa-apa Pak, setahun 2 tahun aja Pak pakai wax, pakai 3M, ya cukup, ya sudah, silakan Anda pakai itu. Anda happy, silakan, nggak apa-apa. Ya, itu teman-teman. Saya harus berangkat sekarang ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih. Semangat pagi. Tuhan memberkati kita semua.